informasi, ya kan? Dan sebetulnya akhirnya juga bisa juga dilihat bagaimana implementasi si bilangan itu di dalam kehidupan kita. Oke, eh, saya kalau gitu pingin buka pancing dulu tentang kira-kira sampai mana ya wawasan kalian tentang bilangan. Kali ini saya akan berikan pertanyaan dan kalian harus menjawabnya adu balap cepat di chatting ya untuk menjawabnya. eh Sampai kalau sudah menjawab cepat yang paling yang saya bilang kalau kalian di sini ada 30 orang, saya bilang 10 pertama kalau benar maka berarti akan dapat bintang 3. Kalau 20 urutan ke 11 sampai ke 20 jadi dapat bintang 2 dan yang ke berikutnya bintang 1 ya gitu ya. Nanti kalian lihat kalian dapat bintangnya berapa. Oke, saya siapkan dulu. Kemudian saya siapkan dan kalian harus juga apa namanya? Menyiapkan kertas sendiri ya untuk bisa menghitung, barangkali butuh menghitung gitu ya. Saya tidak pakai PowerPoint karena kalau PowerPoint cenderung menutup wajah, jadi saya pakainya di sini saya pakainya PDF aja supaya saya masih leluasa melihat wajah-wajah kalian. Oke. Saya share screen sekarang. Ya. Nah, ya. Jadi kita akan eh, masuk lebih dahulu pemanasan, ya, pemanasan tentang bilangan, gitu. Bagaimana bilangan yang kalian sudah bisa dan eh, punya pengalaman tentang bilangan, ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan pertama. Ya, silakan. Yang dimaksud bilangannya yang di atas ya, kalau yang di bawah hanya aksesoris. Jawabnya di mana, Bu? Di chatting, for everyone. Wah, Najwa nomor 1. Ada yang 39, ada yang 49 nih ternyata ya. Hanya saya beri waktu hanya em, 2 menit aja ya. Oke, jadi kalau dari 8 lewat 6 maka berarti 8 lewat 8 saya tutup. Di sini Najwa ada 2 ya. Ada Najwa Faizah, lalu ada Najwa pakai Z. Ya.
Fahira. Oh ya, menarik, menarik, menarik. Hmm. Ah, ada jumlah yang baru, 75. Hmm. Ada yang berbeda, 48. Menarik, menarik, menarik. Ya, sudah tutup ya. Tutup. Nah, karena sudah jam 8 lewat 8. Oke, sekarang eh, saya temukan eh, jawaban dari kalian itu ada yang 39, ada yang naik sedikit tadi 48, 49, ya, ada yang 48, lalu ada yang 49, kemudian ada yang 38 ya. Oh, nggak ada. Oh, ya, 39, 48, 49, 75. Ini jawabannya. Jawaban kalian ya. Saya kumpulkan dulu. Nah, oke. Yuk sekarang mari kita menghitungnya. Ada yang mau coba menjawab? Saya akan bertanya dari yang menjawab 39, dimulai dari Najwa Faizah dulu. Bagaimana menghitungnya Najwa Faizah? Oke, bukan dari soalnya, jumlahkan semua bilangan ganjil yang bersebelahan dengan bilangan genap. Jadi bilangan ganjil yang bersebelahan dengan bilangan genap itu ada angka 7 bersebelahan dengan 4, angka 3 bersebelahan dengan 8, terus 1 bersebelahan dengan 2 dan 6, terus 7 sama ada 3, sama lalu 9, selanjutnya 9 lagi. Jadi 7 ditambah 3 ditambah 1, 11, ditambah 7 lagi 18, ditambah 3 21, ditambah 9 30, ditambah 9 39. Ya, kalau yang menjawab 48, boleh? Tadi saya lupa Bu, itu gimana tulis ya? Hmm? Saya Kenapa? lupa Bu, tadi hitungnya bagaimana? Kan saya 7 tambah 3, 7 tambah 3 terus apa ini ya? Tambah 1, tambah 1. Yang saya salah hitung Bu tadi Bu, saya salah lihat. salah hitung, salah lihat. Iya, Oh, berarti udah ngaku salah ya. saya Bu. Oke. Lalu yang menjawab 49? Tadi yang menjawab 49? Di data saya yang menjawab, di mana tadi yang menjawab 49? Salah ketik Ibu itu saya tadi seharusnya kan 39. Nah, cuman saya tadi jawabnya 49 ketiknya. Oh, udah diedit. Iya, udah Ibu. Oh gitu, oke. Kalau gitu yang jawab 75 berarti. Sama ibu itu saya salah hitung bu. 39 bu benar. Oke. Eh, jadi di sini sebetulnya adalah sampai sini karena dominan menjawab 39 dan ternyata pun yang tadi menghitung itu karena salah hitung. Salah hitungnya mudah-mudahan bukan karena nggak, tentu bukan karena, bukan mudah-mudahan lagi saya percaya, tentu bukan karena nggak paham mana bilangan ganjil dan bilangan genap, bukan? Ya. Jadi di sini yang kita lihat adalah bilangan ganjil yang bersebelahan dengan genap. Jadi di sini yang terpenuhi hanya 7, 3, 1, 7, 3, 9, dan 9 di sini ya. Karena dia bersebelahan dengan bilangan genap. Dan akhirnya diperoleh jawabannya katanya 39.
Oke, berarti eh, eh, tolong diingat namanya karena data juga sudah ini ya sudah apa namanya membuktikan eh, jadi yang menjawab 39 10 orang pertama coba Anda hitung sendiri ya. Eh, Anda dapat bintang 3 ya. Yang menjawab 9 lagi orang ke-11 maka menjadi bintang 2. Nah, lalu yang berikutnya sisanya bintang 1. Berarti yang salah tentu tidak peroleh bintang. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan untuk eh, wawasan yang berikutnya. Pertanyaan kedua. 8:14 sekarang, maka saya akan tutup di 8:16. 2 menit aja. Sudah 8:16? Akan saya tutup sebentar lagi. Tiga, dua, satu, saya tutup. Ya, ya. Jawaban dominan 13. Lalu ada juga ya, jawaban dominan 13. Ya, tapi kelihatannya nggak semua orang menjawab ini karena sedikit ya. Oke. Boleh diberi penjelasan? Saya lihat di sini yang pertama ada Kayla. Baik, mohon izin Ibu. Mohon izin untuk menjelaskan hasil dari jawaban saya tadi. Di sini kenapa saya menjawab 13? Karena
yang berada di dalam segitiga kecil-kecil ini, itu selisih dari bilangannya itu 4. Ya, satu tambah 4 kan 5. Lalu selisih 5 dan 9 itu juga 4. Nah, dari situ, dari 9, angka berikutnya kan langsung 17 ya, Bu. Kalau kita ambil bilangan tengahnya, yaitu ada angka 13, yang mana antara selisih dari 9 ke 13 itu 4, dan 13 ke 17 pun selisihnya 4. Lalu dari situ tinggal dilanjutkan, karena sudah terbentuk polanya. Dari 17, selisih 4-nya hasilnya 21, dan begitu pun dari 21 ke 25 itu selisihnya adalah 4. Oke. Ini berarti terkait dengan masalah selisih ya. Kalau kita lihat di sini memang kayaknya sih bentuknya bunderan, tetapi sebetulnya ujungnya ini adalah barisan ya. Dengan beda 4-4 ya, tapi ditulisnya secara melingkar. Oke, boleh tepuk tangan karena semua menjawab benar. Tapi Kayla edited ini saya terlihat di sini. Karena edited, Kayla kelempar ke bawah. Itu aturannya gitu, nggak boleh dieditit nih. Ya, jadi yang eh, ya nggak boleh dieditit, harus harus benar. Begitu kita nulis harus benar karena jadi urutannya jadi berbeda ya dengan temennya. Oke, jadi silakan yang lain yang sudah menuliskan di sini 10 orang pertama mendapat bintang 3 ya. Lalu 10 orang kedua berarti bintang 2 dan 1. Nanti kita eh, tulis ya hasil akhirnya bintangnya berapa. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi bukan hanya bicara tentang ganjil genap, barisan bilangan. Lalu kita buka wawasan apa lagi ya? Yuk kita lihat. Nah, asik nih kayaknya nih. Yang ini agak panjang. Anda boleh pakai kalkulator loh. Sekarang wawasan kita tentang habis dibagi. Ya, sudah mulai. Loh, kok
Jangan direct ya, Ajis. Boleh for everyone? Ya, Ya Bu, maaf Bu, salah Bu. oke. 822 kita akan tutup di 824 dah. Ya, kayaknya sekarang cukup ya. Saya tutup. Dah. Oke. Semuanya menjawab 6. Walaupun sekarang jumlah yang menjawab sudah lebih sedikit lagi. Ya. Oke. Silakan Mas ini Muhammad Abdul Aziz Satrio, panggilannya apa? Rio Bu. Rio. Oh, kamu Rio, nggak Iyo. Soalnya Umar jadi Umay. Enggak. Oke Rio. Jelaskan Rio kenapa menjawabnya 6. Kalau saya ini sih Bu, apa namanya, kalau habis bagi 72 tuh kan berarti bisa habis juga dibagi 8 Bu ya. Nah, terus saya cari tuh digit terakhir yang B itu yang dibagi 8 itu habis jadi 79, nah, 791, 792. Dan saya cari gitu Bu di kalkulator Bu yang habis jika dibagi 8. Nah, dapat tuh Bu hasilnya 2 B-nya. Nah, setelah itu yang A-nya tinggal saya hitung manual sih Bu. Saya cari manual, Dicoba. ya dicoba-coba gitu. Dapat 3. Terus saya kalkulator lagi semuanya 36, 792 dibagi 72 tuh habis sebetulnya tanggal sisa. Ya. Sehingga akhirnya A-nya adalah A-nya 3, B-nya 2. iya, jadinya 6 ya. Ya. Sederhananya sebetulnya ketika habis dibagi 72 itu kan 72 sendiri bilangan genap ya. Maka berarti kita bisa bayangkan bahwa mestinya eh, B ini potensinya genap. Tapi ide Mas Rio tadi, oh 72 itu juga bisa habis dibagi 8, dikecilin lagi. Sehingga akibatnya akan mempersempit lagi tentang si B itu seharusnya bilangan apa gitu ya. Oke, bagus. Boleh tepuk tangan. Ya, kembali ya. 10 yang pertama akan dapat bintang 3, yang kedua 10 orang berikutnya 2 dan 1 terakhir. Oke, kita lanjutkan pada permasalahan bilangan berikutnya. Ya,
Ya, di 8.30 saya tutup. Ya, tutup ya. Oke. Wah, semuanya sepakat 95. Berarti sekarang saya mau tanya dari penjelasan siapa ini yang saya ambil. Oh, Mas Rio lagi nih sepertinya. Wah, tapi saya boleh ya kalau gitu saya mau mencoba jawaban dari yang kedua. Mas Rio udah oke tadi. Sekarang saya kesempatan yang kedua yaitu Shiva. Baik, Ibu. Ya, Jadi silakan. kalau saya itu diambilnya ini, umur saya itu X, terus umur anak pertama saya Y, anak keduanya itu Z. Jadi kan dalam waktu 7 tahun berarti tiap umur itu ditambahin 7 tahun, Ibu. Jadi X tambah 7, terus itu di dalam kurung itu terus Y ditambah 7, Z ditambah 7 juga. Jadi kan 7-nya keluar ya, Bu, kalau dikurungin. Jadi itu jumlahnya itu 21. Habis itu sama dengan 89. Jadi jumlah umur saya dan kedua anak saya itu 89 dikurangin 21, Ibu. Itu hasilnya 68. Jadi kan ketemu nih ya, Bu, jumlah umur saya dan kedua anak saya. Jadi dari situ kita jumlahin lagi untuk yang 9 tahun. X tambah 9, terus Y tambah 9, Z tambah 9. Itu hasilnya kan 27 ya, Bu. Jadi 68 tadi ditambahin 27 hasilnya 95. Oke, bagus. Makasih, Bu. Iya. Bisa juga kita langsung aja. Kalau X ditambah 7, lalu Y ditambah 7, lalu Z ditambah 7 itu 89. Maka sekarang kalau 9 tahun diselisihkan dengan 7 adalah 2, maka ditambah 2 lagi. 2 tambah 2 tambah 2. Bisa juga begitu ya. Jadi dikali jadinya 95. Oke. Ya, kembali sematkan bintangnya pada masing-masing yang tadi 10 orang pertama, bintang 3, lalu kemudian itu bintang 2 dan bintang 1. Dan sekarang siap-siap untuk pertanyaan yang terakhir. Ini permen di mana ya masih 300? Ya, ternyata di sini masih ada yang permen 300. Oke deh.
Saya tutup di 8:35. Oke. Ya, tutup. Oke, kita tutup ya. Oke, ternyata ada yang jawab 14, tapi ada juga yang jawab 16 nih. Oke, saya mau dengar dari eh, kelewatan. Sebentar. eh dari Umay tadi udah jawab ya nomor 1 ya. Belum Ibu, bukan saya yang jawab itu nomor 1. Oh, Umay mah jawab ini ya, jawab pertanyaan lain. Oke, silakan, Umay. Baik Bu. Ya, izin menjelaskan ya Bu. Nah, Ya, di sini kan diketahui ya harga satu permennya kan 300 ya. Nah, setiap 3 bungkus permen bisa ditukar dengan satu permen. Nah, pertanyaannya untuk seseorang dengan uang yang punya 3.300 membeli permen tersebut, berapa permen yang dapat diperolehnya? Nah, saya langsung dengan cara yang si orang ini kan punya 3.300, nah itu dibagi 300 Ibu. Nah, itu kan jadi dapatnya 11 permen ya, Bu. Nah, terus, nah kan setiap 3 bungkus permen itu kan bisa ditukar dengan satu permen, Bu. Ya kan? Jadi, yang tadi 11 berarti dikurang 9 Bu. Karena kan setiap 3 bungkus permen dapat satu permen. Ya kan? Jadi 11 dikurang 9 sama dengan 3. Nah kan? Jadi masih ada sisa 2 bungkus Bu. Berarti 11 yang 3.300 dibagi 311 ditambah yang tadi 3 jadi 14 Bu. Jadi 14 bungkus permen Ibu. Itu menurut baik. saya. Oke, teman-teman yang 14 mungkin sudah terwakili ya dengan penjelasan dari Umay. Sekarang kalau Ajis, Satrio, Rio, kenapa 16? Jadi gini Bu, kan 300 satu permennya harga 300 perak Bu ya. Nah, kalau kita punya uang 3.300 berarti kan dapat 11 permen Bu ya. Nah, 11 permen, kalau 3 bungkus permen bisa ditukar dengan satu permen, berarti 11 dibagi 3 kan, harusnya kan ini Bu 9 ya, sisa 2. 9, sisa 2. 3, sisa 2. Nah, tadi kan 11. 11 tambah 3, 11 ditambah 3 tuh 14 Bu. Nah, 3 permen baru ini, kan ada bungkusnya juga kan Bu ya. Nah, ada bungkus baru berarti bungkusnya ada 3, ditambah tadi 2. Jadi bungkusnya ada 5 lagi. 5 kalau ditukar tuh jadi satu permen lagi. Soalnya 3 bungkus ditukar jadi satu permen. Jadi 5 bungkus tuh diambil 3 bungkus jadi satu permen. Jadi 14 ditambah 1, 15. Nah, tadi kan ada dari 5 bungkus itu sisa 2. Nah, kembali lagi tuh satu permen. Satu permen lagi pasti ada bungkusnya. Nambah lagi tuh Bu. Jadi 2 bungkus permen ditambah satu bungkus permen jadi 3. Pas tuh Bu, 3 bungkus permen bisa ditukar jadi 1. Jadi 15 permen ditambah 1 lagi. Jadi sama dengan 16 totalnya semuanya. Iya, betul Rio. Karena yang ditukar kan bungkusnya ya. Jadi sebetulnya yang kita dapat bonus tadi kan bungkusnya tetap bisa kita tukar. Ya, begitu bukan? Ini kan sama aja kayak kalau kita tukar ulang apa sih? Mungkin apa ya? Kalau di Indonesia apa sih? Ada nggak sih yang tukar daur ulang apa gitu ya? Kurang lebih sama. Jadi
kita tetap bisa menggunakan yang baru karena yang tiga lagi tambahin lagi, tuker lagi jadi 16 bungkus. Dan ternyata cuma Mas Ajis yang dapat, Mas Rio nih yang dapat 3 bintang hari ini. Ya, kali ini pertanyaan terakhir. Dan memang sebetulnya pertanyaan ini levelnya meningkat ya, makin ke sini tentunya semakin harus berpikir. Oke, sekarang semuanya tuliskan Anda peroleh bintang berapa. Dituliskan dari masing-masing di chatting Anda memperoleh berapa bintang. Jawabnya jujur karena saya bisa mendeteksi juga dari jawaban kalian di sini. Silakan ditulis. 10 orang pertama 3 bintang. Kalau benar ya, kalau salah ya jangan dihitung dong. Kalau 10 orang kedua 2 bintang dan 10 orang ketiga 1 bintang. Anda peroleh bintang berapa dan semua harus menuliskan untuk menunjukkan bahwa semuanya berpartisipasi. Silakan. Ibu izin tanya, Ya, untuk jawaban terakhir tadi kalau yang diedit itu sebelum dijawab dapat bintang berapa ya, Bu? kalau yang diedit harus dilempar ke bawah. Berarti berapa itu, Bu? Jadi bintang 1. Oke, Ibu. Ya, karena kan diedit. Karena kita pengennya jangan diedit di sini seadanya set gitu. Kalau diedit berarti kan dia terburu-buru. Silakan. Jangan ditulisnya jangan cuma begitu dong. Pakai kata bintang kek. Oh ya udahlah. Ya, namanya nggak apa-apa nggak usah. Tapi saya udah ada kata tutup ya. Ya sebetulnya saya minta tulisnya pakai bintang berapa gitu. Loh, gitu. Ya, oke. Ada 10 bintang untuk Salwa Nurlaila. Wah, ada yang 11 bintang untuk Husnul. Ada 12 bintang untuk Patih Hati. Silahkan ditulis semuanya. Sekali lagi untuk menunjukkan partisipasinya. Nah, ada Mudi 13 bintang. Sampai sejauh ini yang tertinggi ya, Mundi. Mundi. Ayo ditulis semuanya. Ya, sambil kalian menulis, kita akan saya akan menyiapkan kontrak perkuliahan kita ya. Oke. Semuanya harap menuliskan, semua yang hadir di sini menuliskan di chattingnya berapa dapat bintangnya. Itu salah satu juga ciri kehadiran kalian ya. Oke, dan saya akan share screen kontrak perkuliahan kita. Oke, semua udah menjawab chattingannya? Nggak ada yang ketinggalan dari kalian? Sudah? Kalau sudah, saya mau save chattingannya. Oh, ini kerekamnya di itu ya. Kerekamnya di mana ini? Tadi yang klik rekam siapa?
Tadi yang klik rekam siapa? Ya, oke ya kalau gitu. Hmm, ya. Ya, kita masuk pada kontrak kuliahan. Silakan Anda tuh, kalau masih mau meneruskan itunya nanti baru saya rekam lagi. Eh, jadi kelas 3B kita akan ketemu di setiap hari Rabu ya, pukul 7.30 sampai pukul 10. Kalau untuk ruangan dalam catatan saya kita ketemu di 602. Ruangan cukup kecil ya untuk 30 mahasiswa sih sebetulnya masih sangat ideal ya. Kemudian kalian di sini semua mestinya sudah belajar dong tentang yang terkait dengan pengantar dasar matematika, sehingga ada beberapa bagian tentang seperti contoh tentang himpunan, logika, itu harusnya sudah juga menjadi bagian yang sudah dipelajari, sehingga mudah-mudahan ketika kita masuk pada eh, perkuliahan ini sudah jauh lebih mantap ya, termasuk juga kalau nggak salah ada pembuktian harusnya ya, pembuktian matematika apakah induktif, kalau nggak salah deduktif gitu ya, di pengantar dasar matematika. Kita ketemu di periode kuliah kita. Ini saya mengambil tanggal itu tanggal yang match ya dengan perkuliahan kita, yaitu dari mulai tanggal 3 sampai 18 Desember. Itu total 16 pertemuan kalau kita mengisi selalu di setiap hari Rabu. Nggak ada bolong. Jadi kita akan upayakan jika seandainya pun tidak bisa kita lakukan perkuliahan di jadwal yang kita tentukan, maka kita akan menyepakati mengganti hari perkuliahan sehingga jumlah 16 tetap akan kita penuhi. Gitu ya. Itu yang kita sepakati lebih dahulu. Setuju nggak? Setuju, Bu. Ya. Karena khawatir kalau ada materi yang kurang, takutnya nanti eh, kurang maksimal di materi matematika berikutnya yang lain yang mungkin membutuhkan dasar teori bilangan juga. Ya, salah satunya matematika diskrit. Nah, kemudian sebetulnya em, bicara tentang teori bilangan pasti akan membicarakan tentang teori, dan ketika di dalam matematika kita punya nama yang namanya istilah teorema ya. Jadi akan banyak kita temukan teorema ya di dalam perkuliahan kita ya. Namun demikian karena ini diberikan di semester 3 dan untuk pendidikan matematika, maka teorema yang dipilihkan sudah dipertimbangkan adalah teorema yang masih cukup memperlihatkan aplikasinya kemudian di dalam permasalahan di kehidupan ataupun untuk kebutuhan matematika, konsep matematika lain ya. Jadi memang akan menjadi sesuatu yang dominan, sangat matematika murni, karena memang ini adalah bicara tentang teori ya. Jadi benar-benar akan pada masuk pada konsep, eh, lebih ke konsep eh, ke arah meskipun bilangan tetapi ke arah pembuktiannya lebih banyak ke konsep ke aljabar gitu ya larinya. Nah,
Jadi kita akan ketemu sekitar 16 kali dan 16 kali itu termasuk di dalamnya ada UTS dan UAS ya, insya Allah 16 kali. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjangkan umur sehingga kita bisa menyelesaikan juga semua setiap tahapan ini. Dan semester ini masih kita menggunakan sistem blended learning, yaitu mengkombinasikan pembelajaran secara luring dan daring. Dan kelihatannya semester 3 dan semester 1 diplot untuk melakukan offline lebih dahulu sampai UTS. Lalu setelah UTS sampai UAS itu online, tapi UAS-nya offline ya. Namun demikian, saya menyadari ketika saya pun diskusi, karena saya termasuk penasehat akademik dari semester 3 ya. Jadi saya juga bisa merasakan, bisa memahami bahwa sebagian besar mengeluhkan tentang bahwa kuliah online nggak kurang dirasa kenyamanannya. Walaupun demikian memang sejujurnya saya pun merasa memang tidak bisa terlalu maksimal ketika kita kuliah online, sehingga memang berharap kalau kita bisa mengupayakan offline, kemudian ya boleh-boleh aja, selama menjadi kesulitan bagi Anda, terutama yang harus mencari ruangan ketika sudah jatahnya online. Eh, eh, jadi harapannya tetap harus mempertimbangkan hal yang juga mudah, tidak menyulitkan, walaupun mungkin ada tantangan sedikit, tetapi memang apa namanya, kompensasinya kalau kita ketemu offline jauh lebih maksimal seharusnya perkuliahan kita. Saya mempercayai itu. Jadi silahkan nanti mempertimbangkan tentang lanjutannya setelah kita UTS gitu ya, apakah online atau offline. Materi kita ini akan bicara tentang masalah bilangan tentu saja, dan umumnya bilangan dari teori bilangan yang dibahas lebih banyak adalah tentang bilangan bulat ya. Karena nanti kalian akan belajar secara sendiri bilangan real, di analisis real, dan kompleks ada lagi di perkuliahan yang lain ya. Termasuk di dalamnya ada operasi bilangan bulat, lalu penjumlahan dan perkalian, lalu sistem bilangan juga untuk aplikasi komputer, keterbagian, lalu bilangan prima, komposit ya, teorema Fermat, PBB, Euclidean ya, teorema dasar aritmatika, kongruensi dan seterusnya ya. Itu yang akan kita pelajari di dalam perkuliahan ini. Nah, untuk sumber sebetulnya saya akan berikan handout teori bilangan. Jadi saya sudah siapkan handout teori bilangan, di mana handout itu sebetulnya saya sudah memformulasikan, memperoleh dari beberapa sumber, dan kebanyakan dominan inspirasinya dari elementary number theory and its application dari Kiai Haji Rosen itu ya, KH Rosen. Ya, yang referensi kelima ya. Nah, tetapi itu tetap saya kombinasikan dengan beberapa referensi lain ya, sehingga makanya saya nyatakan itu sebagai handout aja, karena banyak referensi lain yang saya masukkan, dan ini yang saya cantumkan adalah yang dominan atau bukan dominan, tapi juga memberi influence dari apa yang disiapkan di handout-nya. Saya sengaja juga mencantumkan beberapa referensi yang Anda bisa mudah akses karena dia ada secara online ya. Jadi contoh seperti Topics in Number Theory ini kalian bisa langsung klik dan kalian akan bisa temukan secara online. Juga Universal History of Numbers ya, juga ini secara online. Sekarang kebetulan buku ini tidak ada edisi terbaru, tapi sementara untuk History of Numbers sampai sekarang tulisan Ifrah ini belum ada yang
lebih baik darinya. Sehingga saya tetap menggunakannya sebagai referensi ya. Meskipun tahunnya sudah lama ya. Karena memang toh bicaranya juga tentang sejarah sehingga akibatnya eh, tidak ada masalah ya, karena sejarah kan tentu tentu memang bicara tentang yang dulu-dulu ya, jadi nggak ada masalah kalau kita pun menggunakannya tetap walaupun bukunya sudah eh, edisi yang lama. Jadi ada beberapa tetap edisi lama yang tetap saya pertahankan karena dalam pandangan saya itu tetap masih yang lebih efektif ya. Eh, karena kalau matematika, buku matematika itu cenderung memang statis karena tidak berubah karena mereka akan selalu begitu. Dari dulu teorema Pitagoras selalu begitu, nggak berubah walaupun tahun berubah ya kan. Nah, eh, eh, jadi ya ada beberapa yang mungkin saya coba upgrade yang terbaru ya, misalnya eh, informasi tambahan-tambahan seperti ini, notes and problems ya, number theory. Berarti mungkin ada beberapa catatan atau masalah di number theory. Empat saya coba masukkan untuk kita menambah wawasan ya. Mungkin ini akan menjadi kebaruannya kita peroleh dari referensi ini, gitu ya. Karena sebetulnya kalau matematika sendiri kan sebetulnya akan selalu seperti itu. Kebaruan biasanya lebih kepada melihat implementasi ya. Eh, kita juga akan bicara tentang masalah bilangan di dalam Al-Quran karena oke, saya juga lupa mencantumkan di sini tentang deskripsi yang terbaru tentang integrasi dengan bilangan dalam Al-Quran. Nanti saya akan perbaiki saja karena saya kemarin sudah punya deskripsi yang terbarunya ya untuk integrasi dengan bilangan Al-Quran. Nah, ini kita akan menggunakan eh, referensi dari UIN Malang yang kebetulan melakukan penelitian, ini magisternya yang melakukan penelitian tentang bilangan dalam Al-Quran. Juga kita akan, salah satu juga yang kita rujuk dari jurnal, ini hasil penelitian saya dan kolega tentang bagaimana perkembangan bilangan negatif ya dari perkembangan Asia dan Eropa perbandingannya, dan itu ada di dalam jurnal, dan saya juga nanti akan menyajikan melalui posternya. Sampai sini ada pertanyaan lebih dahulu terkait masalah standar kompetensi maupun deskripsi ataupun referensi, silakan. Sudah cukup jelas? Bagaimana, jelas? Dijawab. Sudah jelas, Sudah. Bu. Ya. Jangan menunggu saya menunggu karena saya nggak tahu ini sebetulnya kalau nggak dijawab apakah saya kedengeran atau nggak kedengeran gitu yang sampaikan ya. Ya, oke. Kalau begitu kita lanjut kepada rencana pertemuan dan materi kuliah. Hari ini memang intinya adalah tentang kontrak perkuliahan. Kita akan bicara tentang kontrak perkuliahan, menyepakati eh, apa yang akan kita laksanakan. Karena ini adalah berupa kesepakatan, maka di sini kalian jangan hanya mendengar, tetapi memahami dan juga bisa memberikan masukan atau juga bisa memberi koreksi, ya, supaya apa yang kita rencanakan betul-betul menjadi kesepakatan, ya. Jadi misalnya Bu pingin begini, begitu, begitu. Selama itu menjadi kesepakatan kita, ya kita bisa laksanakan. Kalau nggak sepakat, ya berarti kita harus pinggirkan, bisa sementara atau bisa tidak sama sekali kita ambil langkah itu. Ya, jadi jangan malu untuk menyampaikannya, jangan takut untuk menyampaikannya. Jadi harus disampaikan dari sekarang. Ketika kontrak ini sudah deal, maka berarti selesai dan ini akan dikirim ke mana? Ke GCR ya,
tentang kontrak perkuliahan ini kalau kalian sudah menyepakati. Ya, minggu depan kita sudah mulai masuk bicara tentang sejarah perkembangan bilangan. Namun demikian, karena kita juga akan menyisipkan perkenalan, nanti saya akan sisipkan sedikit tentang bagaimana sejarah bilangan itu di pertemuan kita di hari ini, ya, menggantikan eh, perkenalan kita, ya. Lalu kemudian berikutnya lagi kita sudah masuk kepada bilangan di Al-Quran, ya. Di sini akan ada memaknai Al-Quran, dan di sini, oh ya, untuk sejarah bilangan sebetulnya memang akan jadi banyak, ya, perkembangan bilangan. Tetapi yang dipilih di sini oleh saya adalah bilangan yang secara umum memberikan apa namanya, memberikan influence gitu, ya, memberikan influence yang berdampak besar gitu aja, ya. Eh, ya, sehingga ini di sini 6 inilah yang dipilih. Wah, ini kok konsisten nih bilangannya masuk nih, yang 4, 5, 6 harusnya bilangannya saya hapus. Cukup bangsa-bangsa aja, ya. Oke, terus kemudian kalau untuk bilangan Al-Quran nanti kita akan coba memetakan. Karena bilangan Al-Quran itu sendiri kita akan temukan bilangan satuan, lalu kita akan temukan bilangan puluhan, lalu di mana aja di dalam Al-Quran tersebarnya dan maknanya seperti apa. Lalu ada juga bilangan ratusan, ribuan, dan lebih besar lagi, ada puluhan ribu, ratusan ribu, ya, mungkin jutaan juga ada. Lalu ada juga pecahan di dalam Al-Quran itu akan seperti apa, memaknai pecahan dan sebagainya. Itu akan kita sorot tentang hal itu. Lalu ada lagi eksplorasi bilangan, ya. Eksplorasi bilangan itu ada, kita bisa memetakannya sebagai bilangan dengan bilangan yang umum, yaitu pecahan, rasional dan irasional. Lalu ada lagi bilangan berpangkat dan bilangan berakar, ya. Itu untuk eksplorasi bilangannya. Lalu kemudian kita juga akan membicarakan atau diskusi tentang bagaimana aplikasi sistem basis bilangan di dalam sistem. Jadi hakikatnya ini adalah bicara tentang basis bilangan, tetapi yang diambil adalah basis bilangan yang implementasinya pada sistem komputer, yaitu ada desimal, biner, oktal, dan heksadesimal, ya. Bilangan berbasis 10, basis 2, basis 8, dan basis 16. Lalu kita akan masuk pada pertemuan ke-6, yaitu penjumlahan dan perkalian, di mana kita akan mulai dari pola bilangan, lalu konsep penjumlahan dan perkalian, dan ini juga akan menuju kepada pengantar barisan dan deret, sehingga akhirnya di pertemuan ke-7 kita akan masuk pada barisan dan deret, ya. Nah, di sini insya Allah, jika semuanya berjalan lancar, kita akan melakukan ujian tengah semester di tanggal 22 Oktober, ya, kalau kelas Anda. 22 Oktober itu adalah pertemuan ke-8, sehingga itu cukup menengah, ya, untuk kita tempatkan sebagai ujian tengah semester. Di pertemuan ke-9, kita akan masuk pada materi yang boleh dibilang kalau pertemuan sebelumnya ini materinya dominan adalah materi yang hampir mengulang kembali yang sudah dipelajari di sekolah menengah, ya. Dominannya mengulang dan di-upgrade, mungkin di-upgrade, ya, seperti bilangan basis desimal mungkin di-upgrade, ya, karena mungkin nggak semua sekolah mengambil ini sebagai tema dari matematika bilangannya. Tetapi yang lainnya semestinya sudah dipelajari, tetapi kita akan mengupgrade sedikit dari permasalahannya aja. Nah, tetapi setelah UTS, kita benar-benar akan mulai masuk kepada materi yang betul-betul untuk
levelnya mahasiswa, ya. Nah, saya bilang begitu. Sudah mulai masuk pada konsep keterbagian, ya, di mana di dalamnya ada algoritma pembagian, maka di sini sudah mulai nih ada teorema, ada konjektur, ya, ada lema dan seterusnya mulai masuk. Keterbagian kita akan lanjut di pertemuan 10 membahas tentang PBB, pembagi bersama terbesar, dan KPK-nya, ya, persatuan kelipatan persatuan terkecil, juga algoritma Euclidean yang menjadi bagian yang paling memberikan kontribusi besar di dalam keterbagian. Lalu masuk pada pertemuan 11 pada konsep bilangan prima dan sebarannya. Yang menarik di sini akan ada teorema dasar aritmatika dan the shift of Eratosthenes, ya, sebuah teknik apa namanya, penentuan bilangan prima dan konjektur yang terkait dengan bilangan prima. Di pertemuan 12 kita akan masuk pada teori dan aplikasi dari kongruensi, ya, yang dimulai dari memahami tentang modulo, ya, lalu kemudian modulo inverse juga termasuk properti dari kongruensinya, ya. Lalu dilanjut di pertemuan 13 aplikasinya dan teorema sisa Cina. Dan pertemuan 14-15 ini memang jadi lebih panjang karena sebetulnya ini bisa jadi kasusnya bisa juga diperpanjang, ya, untuk kriptografi terkait dengan ISBN dan barcode juga bisa dimasukkan sebagai case, di mana sebetulnya intinya kasus-kasus ini kita akan melihat bagaimana konsep teori bilangan itu digunakan untuk sistem keamanan atau sistem informasi. Jadi kita akan memanfaatkan modulo dan kongruensi kembali kepada sistem informasi atau komputasi juga, ya, tapi akan memperlihatkan. Di sini mungkin kenapa pertemuannya dalam 2 pertemuan yang panjang, karena mungkin di sini juga case-nya akan dilemparkan beberapa case lain yang pada waktunya akan diberikan, ya, dan akan memperhatikan juga tentang masalah apa namanya, kemungkinan eh, kemungkinan berupa problem based learning seperti itu, ya. Lalu kemudian di pertemuan ke-16 kita akan melakukan ujian akhir semester, dan ini kalau nggak tanggal 17, 18, karena biasanya kalau untuk ujian akhir semester kalian kolektif semuanya dalam satu angkatan bareng, ya, serentak, tapi tidak tahu dipilih oleh prodi apakah tanggal 17 atau tanggal 18 Desembernya. Biasanya kalau saya mengajukan diterima, dipilih salah satu dari jadwal yang saya biasa mengajar di kelas Rabu atau Kamis gitu, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lebih dahulu tentang terkait masalah materi. Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Oke, di sini ada beberapa referensi yang saya kasih bintang. Referensi yang saya kasih bintang, sebetulnya di bawah juga ada yang saya kasih bintang, ya, yang di sini harusnya ada juga nih. Itu adalah mencirikan bahwa ini masih sangat terbuka, menambahkan referensi di luar apa yang tercantumkan di atas tadi. Bisa referensi itu ditambahkan oleh Anda sebagai eksekutor dari melaksanakan tugas, karena di sini
di bagian 2, 3 maupun 4 ini kalian akan dimintakan untuk pembelajarannya itu mungkin bisa dibilang yang 2 maupun yang 4 adalah berbasis project ya. Projectnya tapi sebetulnya masih levelnya sederhana ya. Tapi bisa jadi tidak sederhana tergantung kalian memaknai itu. Lalu kemudian di sini ada lagi apa namanya? Kalau ini tentu berbasis masalah gitu ya. Enggak masalah, tetap juga masih kategori project sih ya. Karena di sini kan sebetulnya belum ada masalah yang diberikan. Kalau yang di sini semuanya masih berbasis project. Nah, jadi nanti kalian akan diminta untuk membuat kelompok ya. Kalau yang di pertemuan kedua, saya berharap PJ bisa mendengarkan dengan baik. Teman-temannya juga dengarkan dengan baik supaya bisa mengingatkan PC. Yang nomor pertemuan kedua, maka di kelas saya meminta Anda untuk membaginya menjadi 4 kelompok. Ya. Lalu kemudian di pertemuan ketiga juga 4 kelompok. Pertemuan keempat 3 kelompok. Tapi ada catatannya. Dari setiap kelompok pertemuan kelompok proyek sejarah bilangan, proyek bilangan Quran, dan proyek eksplorasi bilangan, kelompok harus selalu diacak. Jadi diharapkan, diusahakan semaksimal mungkin tidak ada kelompok atau sebagian orang yang berkelompok dengan orang yang sama di dalam 2 atau 3 kelompok itu. Jadi misalnya nih Mundi sama si Pak di kelompok sejarah satu kelompok. Maka seharusnya diupayakan di pas Al-Quran maupun eksplorasi bilangan tidak dalam kelompok yang sama. Ya, jadi harus berbeda-beda. Kenapa? Karena saya juga akan melihat bagaimana cara kalian berkolaborasi dengan siapapun. Di sini teman semua harus diasumsikan sama. Kalian tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa dia nggak asik, Bu. Sehingga kalau jadi teman kelompok tuh nggak ini. Kita sekarang akan mencoba untuk membuat semua teman adalah teman yang asik untuk bekerja kelompok. Ya. Maka kita akan tolong membagi itu, disiapkan pembagiannya ke dalam 3 opsi ya. Jadi ada proyek sejarah bilangan, opsi bilangan dalam Al-Quran, dan opsi eksplorasi bilangan. Kalau eksplorasi bilangan kan 3 ya kelompoknya. Berarti memang akan jauh lebih akan jauh lebih banyak kalau dalam satu kelas. Berarti kalau kelasnya ada 30 ya berarti bisa satu kelompok bisa 10 orang ya. Nah, jadi di sini memang jadi sangat banyak karena apa? Karena proyek ini saya berharap kalian bisa maksimal dengan orang yang banyak itu untuk bisa membagi tugas, memaksimalkan pembelajaran sehingga menjadi lebih menghasilkan suatu produk yang bisa dimaknai sebagai bagian dari pembelajaran yang berguna juga untuk kalian. Jadi akan dikembalikan kepada kalian sebagai penggunanya juga. Ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, Bu. Silakan, Rio. Itu yang di pertemuan kedua kan sejarah dan perkembangan bilangan ada 6 materi, Bu ya. Ya. Nah, sedangkan ini dibaginya 4 kelompok doang, Bu.
Terus nanti pembagian materinya gimana? Bilangan Romawi dan Hindu Arab tidak tidak menjadi bagian yang dipresentasikan. Karena Romawi itu cukup sederhana ya, dan sudah juga sering dipakai oleh kita, sehingga itu mestinya sudah harus dipahami oleh semua dengan mudah. Sementara kalau yang Hindu Arab, kita akan perdalam di pertemuan ketiga bilangan dalam Al-Quran. Jadi kita memang lepas. Sehingga yang akan menjadi bagian dari yang akan disajikan sebagai presentasi Babilonia, Mesir, Yunani, dan Maya. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya. Karena saya berharap biar waktu presentasinya lebih maksimal untuk bilangan yang relatif mungkin baru kita kenal ya. Kalau untuk kalian kan juga mungkin jarang bersentuhan dengan bilangan Babilonia atau bilangan Mesir ya. Tapi kalau Romawi kan cenderung kita masih pakai ya saat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mudah untuk segera menangkap, walaupun mungkin ada beberapa yang lebih detail tapi masih sangat mudah untuk dipelajari secara mandiri. Tetapi kalau yang lain saya berharap kita akan ada eksplorasi yang lebih jauh tentang itu. Ya, jadi nanti di sejarah bilangan tentu saya akan juga berikan referensi, Anda bisa dibantu dengan referensi Universal History of Numbers. Sementara kalau untuk tafsir Al-Quran kita akan dibantu dengan repositori ini, rahasia bilangan dalam Al-Quran dari Win Malang, ya. Lalu kemudian kalau eksplorasi bilangan itu betul-betul Anda bisa mengeksplorasi sendiri karena ini adalah bilangan yang relatif umum, ada di mana-mana, menyebar ya. Jadi sangat bisa Anda peroleh dari manapun. Oke. Ada lagi dulu untuk pertanyaan tentang masalah ini? Apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas, Ibu. Ya, Kaila mewakili teman-temannya ya. Oke. Ya, sekarang kita lanjut kepada masalah penilaian. Penilaian saya akan menggunakan skema 4:3:3, di mana formatif 40%, UTS 30%, UAS 30%. Sampai sejauh ini Anda setuju tentang skema ini? Formatif muatannya adalah kuis, tugas, dan keaktifan. Kenapa pakai keaktifan? Karena saya cenderung agak apa namanya? Saya masih percaya bahwa keaktifan kalian sebetulnya akan mempengaruhi kalian dengan memahami pada materi. Jadi kalau yang kurang paham, sebetulnya upayakan untuk tetap aktif, sehingga mudah-mudahan dari situ akan segera cepat menangkap pemahamannya. Ya. Terus juga untuk kuis, kalau tugas saya rasa contoh tadi adalah contoh tugas yang sudah dideskripsikan oleh saya di awal, walaupun nanti bisa jadi akan ada beberapa tugas juga yang mungkin hanya sekilas di dalam kelas yang tidak terlalu harus dideskripsikan secara detail seperti tadi, karena tadi kan tugasnya berupa project ya. Lalu kemudian kuis ini adalah bagian yang mungkin akan saya menjadi bagian yang saya perhatikan. Oh, sorry ya, itu 0,6 Ki dan sebagainya itu diabaikan dulu karena itu catatan saya pribadi yang belum saya hitung ulang. Melihat saya akan mempertimbangkan hal yang berbeda. Karena kalau dulu
mungkin sebelumnya saya memberikan kuis cukup banyak ya kuisnya, tetapi sebetulnya sekarang saya berharap tugas ini akan eh, memberikan kontribusi formatif Anda yang besar ya. Lalu nanti kuis baru akan diberikan di setelah UTS-nya gitu ya. Sehingga kalau di setelah UTS-nya kuisnya bisa jadi setelah UTS ini di kuisnya bisa jadi hanya ada sekitar 1 atau 2 kali kuis. Ya, kenapa saya bilang hanya akan ada? Karena kuis itu adalah sesuatu yang apa ya? Saya ingin kita punya kehidupan yang penuh kejutan. Nah, gitu ya. Jadi akan berupa surprise. Hari ini kita kuis gitu. Kira-kira begitulah gitu ya. Tapi Anda boleh ya tadi Anda boleh tenang karena kuisnya untuk sampai UTS belum saya berikan karena kalian sudah banyak memberi kontribusi di apa namanya di sini di bagian project ya. Oh ya, untuk kelompok sebetulnya masih juga ada satu lagi, tetapi kelompok yang di aplikasi bilangan sistem bilangan ini sebetulnya kelompoknya dia tidak berupa project, tetapi berupa penugasan juga ya. Tetapi ini kelompoknya bisa spontan dilakukan di kelas ya. Kemudian kita akan eh, melihat bahwa mungkin kalian boleh berduka, ya berduka, boleh bersedih. Coba bersedih gimana wajah sedihnya? Kalian boleh bersedih karena saya bukan termasuk dosen yang senang ngasih tugas, yang kira-kira ngasih tugasnya tuh begini, ini ada soal, kalian kerjakan, bawa pulang, lalu kalian kumpulkan gitu ya. Saya nggak seneng ngasih tugas yang kayak gitu ya. eh, Tentu ini mengecewakan kalian ya, karena tentu kalian tuh paling mestinya akan senang diberikan banyak tugas ya. Tetapi saya memang nggak suka memberikan tugas yang seperti itu, karena saya kalau yang soal dibawa pulang lalu dikerjakan, saya cenderung jadi sulit. Siapa yang memulai, apakah kau yang mulai, apakah kau yang mengakhiri, saya nggak tahu siapa. Ya, karena biasanya kumpulannya akhirnya soalnya akan jawabannya sama semua gitu ya. Dan dari situ jadinya saya merasa nggak ada makna. Sehingga saya lebih senang kalau pemberian tugas ya atau proyek kayak tadi itu adalah memang betul-betul proyek yang akan menyiratkan kemampuan individu maupun kolaborasi Anda ya. Di situ akan teruji kreativitasnya, teruji kritisnya ya, dan kok tentu masalah kerjasamanya ya. Kalau kerjasamanya bagus pasti hasilnya proyeknya juga akan bagus. Dan di sini berarti target 4C ya, itu akan bisa tercapai gitu ya. Mudah-mudahan dengan melakukan proyek tadi, yaitu kemampuan eh, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Karena kolaborasi nggak akan terjalin kalau komunikasi Anda nggak baik. Ya, itu. Nah, eh, porsinya jadi kuisnya itu tidak akan jadi sebesar ini. Karena kuisnya mungkin karena saya porsinya akan memberikan besarnya di tugas, maka poin nol ininya saya akan ubah ya, akan saya ubah ya. Jadi nanti mungkin bisa jadi eh, kuis tugasnya yang mungkin bisa diambil sekitar 0,5, lalu kuisnya hanya 0,4 ya dari 40% yang produk keluaran dari formatifnya. Nah, di sini ada lagi tawaran ya. Eh, Ya jadi eh, tapi memang kuisnya memang ini karena kejutan. Nah, ini saya berharap eh, eh, saya tahu bahwa Anda tentu akan sangat suka ini ya, karena kuisnya itu kejutan. Jadi kapan aja
bisa jadi saya akan berikan kuisnya, terutama setelah UTS ya. Berarti asik kan? Tiba-tiba surprise gitu kan, asik kan? Asik hidup ini. Karena hidup ini tuh selalu akan menjadi gembira ketika ada surprise gitu ya. Nah, dan saya berharap surprise itu akan menjadikan kalian waspada gitu ya. Bahwa masuk kelas sudah harus mempersiapkan diri dengan semua kemampuan gitu. Nah, saya berharap begitu ya. Dan saya percaya Anda bisa melakukannya. Nah, sekarang keaktifan itu bukan semata-mata kalian juga aktif di depan kelas, maju kelas, atau bertanya, atau menjawab gitu ya. Tapi saya boleh nih kasih tawaran, di mana tawaran ini tentu boleh aja kalau kalian mau nolak ya. Karena namanya juga ditawar ya, kalian mau nolak boleh. Yaitu tentang kehadiran. Saya tawarkan kalau kehadiran sekitar 100%, saya akan berikan bonus 10 poin. Kalau kehadiran 90% sampai kurang dari 100%, berarti nggak hadir sekali aja ya, itu bonusnya 5 poin. Jadi kalau hadir terus 10 poin, nggak hadir sekali 5 poin, terus kalau nggak hadir 2 kali ya nggak ada, namanya juga bonus. Kalau bonus kan harus ada tantangan, kalau semuanya dikasih bonus nggak jadi bonus namanya ya. Nah jadi begitu. Kalau tawaran ini diterima atau enggak ya? Boleh Bu, diterima Bu. Bener nggak nyesel? Aman aja Bu, insya Allah. Nggak menyesal nih menerima ini? Nggak merasa bahwa Bu kan saya kan mahasiswa Bu, kehadiran itu kan memang bagian yang melekat sebagai jiwa mahasiswa. Mahasiswa itu kan adalah eh, orang yang siap belajar dan semangat kuliah Bu. Jadi nggak perlu dikasih bonus juga akan hadir lah Bu. Kira-kira gitu nggak sih? Ya Bu, justru itu jadi pemacu Bu, biar kita hadir terus Bu. Begitu ya. Iya. Ikhlas nih, nggak terpaksa. Ikhlas Bu, insya Allah. Betul ya. Oke. Kalau memang setuju, berarti saya masukkan. Tetapi masuk ke kelasnya berarti siap dong untuk kuis yang mendadak itu. Ya, oke ya. Kuis mendadaknya harus disiapin. Oke, nah jadi porsi ini ya nanti akan saya ubah sedikit. Ini kalau ini pakai skema yang kemarin memang saya belum ubah. Tapi karena sekarang saya mau pingin kalian lebih fokus membuat project itu benar-benar bagus sehingga hasil hasil tugasnya akan jadi bagus. UTS sengaja memang saya berikan, berarti ini deal ya. Kalau deal boleh tepuk tangan dulu. Oke, ada dealnya. Untuk UTS dan UAS memang saya bikin porsinya tetap 30%, cukup, memang porsinya masih cukup agak besar karena memang bagaimanapun ketika ini materinya adalah tentang teori, teorema gitu ya, teori lah secara umum konsep, maka tentu saya ingin melihat atau mengevaluasi juga kemampuan Anda secara individu ya. Karena kemampuan secara individu itulah makanya akan tetap ada UTS dan ada UAS. Sementara kalau yang tugas dan proyek itu kan cenderung adalah kemampuan Anda berkolaborasi ya. Eh, Kemampuan individu ini memang tetap diberi porsi segini dan UAS juga masih sama porsinya, nggak sama UTS karena menurut saya itu akan sama saja ya, porsi UTS maupun UAS-nya 30%. Saya nggak mau kasih porsi UAS-nya jadi lebih besar gitu karena saya khawatir pada saat jelang UAS di tanggal 17 Desember mau UAS. Tiba-tiba tanggal 16 si dia mengirim chat kepada Anda, kita putus katanya gitu. Wah, dunia langsung gelap. Wah, dunia langsung gelap. Besok pas UAS yang terbayang hanya wajah dia, lalu sambil sambil kitanya menangis, membayangkan bahwa kita akan berpisah dengan dirinya, oh gitu ya.
sehingga ujiannya akan jadi ancur gitu ya. Jadi sehingga porsinya menurut saya ini cukup lah, nggak usah dibesar-besarin ya. Jadi kalau dipermatif kan panjang tuh prosesnya, maka dibesarin saya rasa cukup normal ya. Jadi itu kenapa saya mempertimbangkan 4:3 banding 3. Eh, Tidak juga memberi porsi 60% di formatif, karena saya masih juga ingin tetap melihat kemampuan individu menjadi tetap bagian yang utama, itu ya. Itu yang mempertimbangkan penilaian. Oke, sekarang kita lanjut kepada peraturan perkuliahan. Peraturan perkuliahan yaitu pertama, bahwa jumlah pertemuan itu kita punya 16. Maka kalau kurang dari 12 Anda hadir, dianggap kehadiran kurang dari 75%. Dan itu berarti Anda tidak berhak mengikuti ujian akhir semester. Aturan ini bukan dari saya, tetapi memang udah aturan institusi. Dan saya rasa mungkin aturan ini bisa jadi ada di semua universitas, hampir Universitas Indonesia. Ya, kalau di luar negeri memang tidak peduli tentang masalah kehadiran. Anda mau hadir, nggak hadir, yang penting waktu ujian bagus, hadir ada gitu aja. Ya, jadi memang itu yang membedakan Indonesia dengan yang bukan Indonesia. Ya, jadi Anda harus tetap mengikuti aturan ini. Kehadiran ini termasuk ketidakhadiran ini termasuk kalaupun Anda sakit. Jadi kalaupun sakit, tetap juga kalau Anda hadirnya kurang dari 75% akan tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Karena Anda dianggap belum mempunyai kapabilitas dari persiapannya. Karena kan pertemuan per materi itu adalah untuk memberikan persiapan gitu terhadap evaluasi itu. Nah, khusus untuk kuliah daring, maka saya akan minta dari sekarang untuk memperhatikan kondisi gadget Anda. Karena ketika dia tidak on kamera, saya akan menganggap Anda tidak hadir. Ya, saya diam-diam akan melakukan screenshot berkali-kali. Ya, walaupun demikian tetap akan ada saya minta kepada PJ atau yang mewakilinya untuk melakukan screenshot secara formal dan kemudian diunggah di GCR hasil screenshotnya dan dilaporkan siapa yang tidak hadir. Kalau hadir semua ya laporkan, hadir semua, yang tidak hadir dituliskan namanya. Sehingga yang bersangkutan pun membaca, sehingga bisa melakukan, sehingga confirm atau melakukan klarifikasi kalau ternyata memang hadir. Ya. Nah, kenapa saya berharap tetap harus on kamera? Karena saya di sini harus menjamin bahwa saya berbicara tidak sendirian, ya, tidak hanya dengan laptop saya, tetapi saya berbicara dengan Anda yang memang hadir di sini dengan kondisi yang memang siap mengikuti kuliah, ya. Jadi kalau yang tidak on kamera, sekali lagi saya menganggap itu tidak hadir, ya. Sehingga kalaupun Anda mengumpulkan tugas ataupun ada diberikan pada saat kuliah online, tetapi ketika saya temukan bahwa Anda sedang off kamera, maka saya akan abaikan karena Anda berarti tidak hadir. Sampai sini ada sanggahan atau ada hal yang mau disampaikan? Maaf Bu, izin bertanya. Silakan. Ya. Untuk kalau misalkan ke kamar mandi atau ada lain hal itu bilangnya kemana ya Bu? Untuk off kameranya tiba-tiba kayak gitu. Kalau mau ke Ya, kamar mandi. ya kan Anda bisa izin lewat chatting. Baik Bu, terima Ya, kasih. tapi kalau bisa chattingnya jangan ke saya sendiri supaya temannya menyadari kenapa kamu sedang off kamera. Jadi bukan jadi contoh, oh Uma itu buktinya off kok dibilang hadir, padahal pada saat itu kamu sedang izin sama saya. Gitu ya. Jadi kalau izinnya for everyone aja, kalaupun mau menyampaikan izinnya lewat saya, ke saya. Jangan direct ke saya.
Baik, Bu. Ya, ada lagi pertanyaan? Ibu izin bertanya, Ya, kalau yang udah hadir di awal tapi tiba-tiba sinyalnya susah atau keluar nggak bisa masuk lagi, tetap dianggap hadir kan ya? ya tergantung kondisinya. Kan saya bilang dia juga harus mampu menjelaskan tentang itu.